Iya. Baik adik-adik, jadi langsung saja untuk praktikumnya kalian di blog ini kan hanya 2, ada kreatinin sama ada albumin. Jadi di sini, kami berdua, saya dan juga Nindya akan kasih tenteran, jadi materinya kami bagi 2. Yang pertama itu saya akan membawakan yang kreatinin, nanti Nindya yang bawa albumin. Oke, jadi langsung saja untuk kreatinin, boleh dilanjut slide-nya, Dek. Kalau suaraku terputus-putus boleh di-convert. Lanjut saja dulu. Lanjut. Oke, jadi begini. Kreatinin itu dia dibuat atau disintesis dari yang namanya glisin, arginin, dan juga metionin. Jadi ketiga ini dia terlibat dalam biosintesis kreatinin. Nah, metabolismenya bagaimana? Coba kembali ke slide sebelumnya. Dek Isra. Ya, yang ini. Jadi pertama di ginjal itu ini ada arginin sama glisin, itu dia akan membentuk kompleks yang namanya GAA atau guanidoacetic acid. Yang ini nih, coba saya coret-coret ya. Oke. Yang ini nih. Jadi di ginjal dari arginin dan juga glisin. Tunggu, kelihatan kah ini yang saya coret-coret deh? Iya Kak, terlihat. Oke. Jadi gini, di ginjal itu arginin dan juga glisin membentuk kompleks GAA yang ini, terus dia dibawa ke hati. Di hati nanti akan berikatan sama yang namanya metionin. Makanya tadi di pengantarnya dikatakan bahwa yang terlibat dalam metabolisme kreatin ataupun kreatinin itu adalah arginin, glisin, dan juga metionin. Tapi untuk di ginjal itu arginin sama glisin dulu yang membentuk GAA. Nanti habis itu dia dibawa ke hepar atau hepatosit, sel hepatosit. Dia akan berikatan sama yang namanya asam atau akledenosil metionin atau kita sebut dengan metionin akan membentuk kreatinin. Kreatinin ini yang akan dibawa ke otot ataupun organ yang lainnya termasuk juga otak. Nah, di otot atau di organ-organ yang membentuk yang sebagai tempat untuk penyimpanan sumber energi itu akan membuat kompleks dengan si fosfat. Jadi fosfokreatin atau kreatin fosfat, di mana kreatin fosfat ini menjadi sumber energi tinggi. Kalau semisal glukosa, lemak, atau protein sudah tidak mampu untuk memberikan energi, maka yang dipakai si kreatin fosfat ini. Tapi bukan kreatin fosfatnya yang dipakai hanya si fosfatnya. Jadi dari kompleks kreatin fosfat, si kreatinnya itu akan melepas si fosfatnya. Jadinya fosfat, jadi dari kreatin fosfat menjadi kreatin plus fosfat. Nah, si fosfatnya ini akan disumbangkan sama si ADP untuk menghasilkan ATP atau sumber energi. Makanya disebutkan bahwa si kreatin fosfat ini sebagai sumber energi. Karena si fosfatnya yang akan disumbangkan ke ADP membentuk ATP atau sumber energi. Nah, sekarang yang tadinya kreatin fosfat itu kompleks kreatin fosfat, ketika dia kehilangan si fosfatnya, berarti sisa si kreatin kan. Boleh lanjut ke slide selanjutnya, Dek. Yang tadi, Dek, yang ini nih. Oke. Ini bagaimana, kasih hilang ininya ya, coret-coretan. Biar juga ada coret-coret ya, nanti kamu. Oke, sudah. Oke, jadi seperti saya bilang tadi kan, kreatin fosfat itu dia digunakan sebagai fosfat berenergi tinggi. Yang dipakai itu si fosfatnya, sedangkan kreatinnya menjadi kreatin bebas. Nah, pertanyaannya adalah kreatin ini terbentuk apakah pada saat si fosfat dan juga kreatinnya sudah berpisah atau gimana? Jadi pada saat si fosfatnya
atau si kreatinnya melepas si fosfat, si kreatin yang bebas itu dia tidak serta-merta menjadi kreatinin. Dia harus kehilangan molekul H2O dulu atau molekul air. Makanya di pengantarnya di sini dikatakan bahwa kreatinin itu dibentuk di otot dari kreatin fosfat melalui reaksi dehidrasi non-enzimatik. Jadi dari si kreatin fosfat menjadi si kreatin saja karena si fosfatnya sudah dipakai untuk sumber energi, kreatin ini harus kehilangan molekul air dulu atau kehilangan H2O atau mengalami dehidrasi sehingga bisa kita sebut dia sebagai kreatinin. Kalau semisal dia masih dalam bentuk utuh, belum terjadi dehidrasi atau belum kehilangan molekul airnya, belum bisa kita sebut dia sebagai kreatinin. Dia kita sebut dengan kreatin yang bebas. Makanya di sini ada dikatakan bahwa kreatin yang terdapat di otak dan juga darah itu baik dalam bentuk kreatin fosfat ataupun kreatin bebas. Jadi kreatin bebas itu dari si kompleks kreatin fosfat yang sudah terurai, tapi kreatinnya belum mengalami dehidrasi atau belum mengalami kehilangan molekul air. Reaksinya ini non-enzimatis atau tidak membentukkan enzim dan irreversible, artinya dia tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau semisal dia sudah jadi kreatinin, dia sudah tidak bisa lagi untuk menjadi kreatin fosfat. Itu karena dia sudah kehilangan molekul airnya atau sudah mengalami dehidrasi. Jadi ingat, dari kreatin fosfat menjadi kreatin karena fosfatnya dipakai untuk sumber energi, tapi kreatinnya ini harus kehilangan molekul air dulu atau mengalami dehidrasi sehingga kita sebut dengan kreatinin. Oke, untuk biosintesis kreatinin itu sudah saya sebutkan tadi, ada glisin, arginin, dan juga metionin. Untuk glisin, arginin itu dia di ginjal membentuk GAA, nanti di hepatosit akan bertemu dengan si metionin membentuk kreatin. Koefisien kreatinin itu adalah ekskresi kreatinin tiap harinya dalam miligram per 24 jam per kilogram berat badan. Kalau semisal terlalu cepat boleh dikasih tahu ya, nanti saya pelankan sedikit. Nah, kalau semisal yang ditanya itu koefisien kreatinin, maka yang kalian masukkan itu adalah ekskresi kreatinin per kilogram berat badan per 24 jam, satuan miligram. Itu jadi miligram per 24 jam per kilogram berat badan. Normalnya kalau pada pria itu dia 20 sampai 26 miligram per kilogram berat badan, sedangkan pada wanita 14 sampai dengan 22 miligram per kilogram berat badan. Itu untuk koefisien kreatinin pada ginjal. Sedangkan kalau dia kreatinin dalam darah, itu normalnya di plasma itu konsentrasi kreatin plasma itu 0,7 sampai dengan 1,5 mg per desiliter. Nah, kalau konsentrasi kreatinin dalam urin, jadi beda koefisien kreatinin, beda juga konsentrasi kreatinin. Kalau dia yang koefisien kreatinin itu berarti dalam kilogram berat badan. Sedangkan kalau dia konsentrasi kreatinin itu rata-rata konsentrasi dia itu rata-rata kreatinin yang ada di ginjal. Jadi normalnya pada orang dewasa itu 1,0 sampai dengan 1,25 gram kreatinin per 24 jam. Jadi itu saja yang membedakan antara koefisien dan juga konsentrasi kreatinin. Jadi kalau dia koefisien itu dia dalam satuan miligram per 24 jam per kilogram berat badan, sedangkan kalau konsentrasi kreatininnya itu langsung 24 jam, tidak dibagi dalam satuan kilogram berat badan. Jadi kalau misal nih kalian dapatkan untuk koefisien kreatininnya misalnya 20 untuk pria, misal kalian dapat 20, berarti untuk mendapatkan konsentrasi kreatininnya kalian kalikan dengan kilogram berat badan supaya satuannya di belakang itu sisa miligram per 24 jam. Nanti normalnya bukan dalam miligram lagi, tapi dalam gram per 24 jam. Oke, next deh. Volume kreatinin itu akan meningkat di dalam urin pada demam tifoid, tetanus, pneumonia, kehamilan, menyusui, kelaparan, gangguan metabolisme karbohidrat, hipertiroidisme, kerusakan pada otot, dan juga penyakit infeksi. Di sini hipertiroidisme ini memicu yang namanya hipermetabolisme, makanya kadar kreatininnya juga meningkat. Itu. Sedangkan kalau kreatinin yang menurun itu pada anemia, atrofi otot, terus hipotiroid, degenerasi ginjal. Oke, boleh next deh. Ini kalian baca saja. Tujuan praktikum itu menentukan kadar
kadar kreatinin urin ya dengan menggunakan spektrofotometer. Oke, lanjut deh. Prinsipnya, jadi sebenarnya kalian praktikum itu bisa hanya memahami prinsipnya saja. Karena kalau kalian sudah pahami prinsipnya, prosedur dan juga tujuannya itu sudah kalian tahu juga, sudah kalian pahami. Nah, untuk prinsip praktikum kreatinin, jadi kreatinin yang ada dalam urin itu dia akan diikat oleh asam pikrat, membentuk kreatinin pikrat, atau si asam pikratnya ini mengikat si kreatininnya. Yang dalam suasana basah, maka dia akan membentuk warna merah. Jadi kompleks kreatinin pikrat apabila dia dalam suasana basah, dia akan berwarna merah, yang nantinya kita ukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer ya pada 504 nanometer. Jadi hafal-hafal ini panjang gelombangnya 504, terus alat yang kita pakai untuk mengukur absorbansi itu namanya spektrofotometer. Oke, lanjut deh. Alat dan bahan ini kita pakai larutan standarnya namanya potasium bikromat, terus kita pakai asam pikrat dan juga NaOH. Alatnya juga pipet mikro, labu ukur, tabung reaksi, dan spektrofotometer. Oke, lanjut deh. Oke, alat dan bahan di sini ada tabung reaksi, labu ukur, dan juga yang lain-lain. Boleh kalian baca. Boleh lanjut deh. Prosedurnya di sini kita ada buat sampel. Pertama sampel, jadi kalau bedanya sampel standar dan juga blanko itu bedanya dari larutan bakunya. Kalau dia sampel yang kita masukkan itu adalah bahannya kita yang kita mau cari konsentrasinya. Kalau kita mau cari kreatinin urin, berarti masukkan sampelnya itu urin. Kalau semisal kreatinin plasma, berarti yang dimasukkan itu si plasmanya. Nah, karena ini praktikum kreatinin urin, jadi di sini kita pakai urinnya 0,25 mililiter. Terus ditambahkan dengan si asam pikrat, di mana nanti asam pikrat ini yang akan membentuk kompleks dengan si kreatinin. Jadinya kreatinin pikrat, yang dalam suasana basah dia akan membentuk warna merah. Jadi kita tambahkan si NaOH untuk membuat suasananya menjadi basah. Karena sekali lagi bahwa prinsipnya adalah si kreatinin pikrat ini akan membentuk warna merah kalau suasananya basah. Makanya kita basahkan dulu suasananya dengan cara kita tambahkan NaOH. Berarti fungsinya NaOH adalah untuk memberikan suasana basah. Di situ kita inkubasi 10 menit, ditambahkan aquades sebagai pengenceran ya 25 ml sampai pokoknya volume akhirnya itu sampai 25 ml. Bukan volume aquadesnya 25 ml ya, tapi yang kita tambahkan aquades sampai volume totalnya itu 25 ml. Lalu kita baca dengan menggunakan spektrofotometer 504 nanometer. Jadi karena alat yang kita pakai itu adalah spektrofotometer, jadi prinsipnya si spektrofotometer ini dia sesuai dengan hukum Lambert-Beck, di mana ada hubungan antara absorbansi dan juga konsentrasi dari senyawa. Sedangkan absorbansi itu dia bisa dibaca apabila larutannya berwarna. Makanya semua larutan-larutan yang akan kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer itu kan larutan yang berwarna. Karena pada prinsipnya warna itu bisa menyerap cahaya. Hanya di alatnya spektrofotometer itu ada cahaya yang dilewatkan ke larutannya, nanti ditangkap sama celah yang di sebelahnya. Berapa konsentrasi berapa yang terbaca di absorbansi, maka dia berbanding lurus dengan kerapatan dari si larutannya gitu. Hanya kemarin kalau kalian yang protein itu kan larutan warna biru ungu, terus yang karbohidrat juga begitu, ada yang warna merah, warna orange, dan juga yang lain-lain, itu dipakai dengan menggunakan alat spektrofotometer. Karena pada prinsipnya si spektrofotometer ini dia bisa mengukur si larutan berdasarkan kemampuan dari warna yang ada di larutannya itu dalam menyerap cahaya. Jadi warna itu nice to know bahwa warna itu bisa menyerap cahaya loh deh. Tapi yang dipakai di spektrofotometer itu warna yang dipakai itu adalah 7 warna. Merah, kuning, hijau, biru, labu, dan yang lain-lain. Itu yang 7 warna yang ada di pelangi. Itu aja yang perlu kalian tahu. Nah,
Lanjut. Jadi nice to know juga bahwa sinar tampak yang sudah tadi Kak Silva jelaskan itu bisa dibaca dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 350 sampai dengan 800 nanometer. Itu untuk sinar tampak. Tapi untuk di praktikum ini kita pakai yang 504 nanometer sesuai dengan di prinsipnya ya. Kalau misal ada yang bertanya bagaimana cara menentukan berapa panjang gelombang yang kita pakai berdasarkan larutannya, nah kalau itu kita mengikuti prinsip saja. Kita tidak tahu kita tidak dicukupkan ilmu atau tidak ada dijelaskan bagaimana cara menentukan larutan dengan panjang gelombangnya. Jadi kita sudah disediakan dengan modal prinsipnya, kita ikuti si prinsipnya saja. Karena di prinsipnya kita dikatakan bahwa pakai yang 504 nanometer, makanya kita pakai yang 504 nanometer. Tapi tapi sinar tampak itu dia bisa dipakai dengan panjang gelombang 350 sampai dengan 800 nanometer. Oke, yang selanjutnya itu pembuatan standar. Jadi seperti namanya, larutan standar berarti larutan bakunya itu adalah potasium bikromat. Ini sebagai larutan standar si kreatinin. Sama volumenya dengan yang urin tadi, dia 0,25 ml. Terus kita tambahkan juga dengan asam pikrat untuk membentuk kompleks, karena larutan standar itu dia fungsinya sebagai pembanding. Jadi sebenarnya dia konsentrasinya itu sudah kita ketahui, yang nantinya juga akan membentuk kompleks dan pada saat suasana basah akan berwarna merah. NaOH kita tambahkan dengan NaOH untuk memberikan suasana basah. Dia sebagai larutan standar. Bedanya standar sama blanko, kalau standar itu dia sebagai pembanding, kalau dia blanko itu sebagai pengkoreksi. Oke, terus diinkubasi dalam waktu 10 menit, terus ditambahkan aqueous sama dengan yang tadi. Spektrofotometer 504 nanometer diinkubasi selama 10 menit ya, jangan dilupa itu. Lanjut, D. Yang selanjutnya itu pembuatan blanko. Jadi lagi-lagi larutan pembantunya itu sama untuk asam pikrat, NaOH, terus diinkubasi, spektrofotometer juga panjang gelombang 504 nanometer, itu sama semua. Yang membedakan itu adalah larutan bakunya. Larutan baku kalau dia sampel itu kita pakai urin. Kalau dia standar kita pakai larutan standar. Kalau blanko berarti kita pakai larutan baku yaitu aquades. Volumenya sama semua. Jadi aquadesnya 0,25 ml. Kalau tadi kan saya bilang untuk standar itu dia larutan pembanding yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Kalau dia yang sampel kan yang kita mau cari tahu konsentrasinya. Kalau blanko itu dia sebagai pengkoreksi. Nah, mungkin kalian bertanya maksudnya pengkoreksi apa nih? Jadi seperti saya bilang tadi bahwa prinsipnya spektrofotometer ini dia akan mengukur kemampuan dari larutan dalam menyerap cahaya toh. Kalau blanko itu kan dia bening toh, karena isinya aqueous. Walaupun berwarna paling dia warna dasar dari larutannya, seperti reagen diuret. Reagen diuret itu kan warna dasarnya reagennya memang warna biru. Jadi walaupun kita isi dengan aqueous atau pembuatan blanko, karena kita tambahkan juga dengan reagen diuret, makanya blankonya akan berwarna biru juga. Tapi hasil positif nanti di penentuan yang protein itu warna ungu. Nah, begitu juga dengan ini untuk kreatinin, itu yang tadi saya jelaskan yang proteinnya. Kalau dia yang kreatinin itu kan blanko toh, pembuatan blanko isinya aqueous, terus kita tambahkan dengan asam pikrat dan juga NaOH. Nah, diukur dengan menggunakan spektrofotometer di mana fungsinya ini sebagai pengkoreksi, jadi harusnya nilai absorbansi dari blanko itu lebih rendah atau bahkan bisa 0,000 nilai absorbansinya. Makanya dia disebut dengan pengkoreksi, artinya nilai dari si standar dan juga si sampel itu harusnya ada di atasnya blanko, nilai di atas dari nilai absorbansi blanko. Kalau semisal si standar ataupun si sampelnya nilai absorbansinya lebih rendah daripada absorbansi blanko, maka bisa kita sebutkan bahwa pengujian ini itu tidak valid atau hasilnya itu tidak betul, karena harusnya kan si
standar dan juga sampel itu lebih tinggi daripada nilai absorbansi dari si Blanco. Makanya disebutkan, si fungsinya Blanco itu dia sebagai pengkoreksi. Dia mau mengoreksi kira-kira hasil pengukurannya ini betul atau tidak gitu. Kalau standar tadi kan dia sebagai pembanding karena sudah kita tahu konsentrasinya. Kalau dia yang sampel itu yang mau kita cari tahu konsentrasinya. Itu aja. Next. Ini prosedur yang tadi ya sudah saya jelaskan. Next deh. Oke, next standarnya kita pakai 2,025. Ini juga kosan sama dengan bla 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 bla. Oh ya, ini rumusnya ya. Jadi ketika kalian sudah dapatkan nilai absorbansinya, masukkan saja ke rumusnya sini. Absorbansi sampel dikurangi absorbansi Blanco per standar kurangi Blanco dikali konsentrasi standar dalam miligram persen. Nah ini yang mau saya koreksi juga, sama ada yang bertanya, sama adik-adik yang ada chat saya yang bertanya, lalu Kak, yang kita pakai itu 25 ml atau 0,25 ml. Jadi sorry ya, kemarin itu saya lagi di luar sama teman-teman yang lain, jadi tidak fokus. Jadi saya bilangnya 25 ml. Aku pikir kemarin itu volume total. Ternyata setelah saya baca kembali itu volume yang dimasukkan itu adalah volume urin yang didilusi. Jadi harusnya yang dimasukkan itu yang 0,25 ml. Jadi dilusi itu artinya konsentrasi penurunan dari konsentrasi analitnya atau urinnya ketika ditambahkan dengan ketika konsentrasi totalnya itu meningkat. Berarti volume 0,25 ml si urin ketika volume totalnya itu sudah 25 ml. Kan kita tambahkan aquades-nya sampai dengan 25 ml. Oh, jadi volume dilusi yang dimaksud itu adalah yang 0,25 ml. Terus berat badan dan juga lainnya. Konsentrasi, oke. Sudah itu aja sih untuk yang kreatinin. Ada yang mau ditanya? Nindya ada di sini ya? Ya ada. Ya, Sofa. Dengar ya suaraku? Oke. Kalau misal ada yang tanya boleh kirim di chat room saja. Lanjut ke albumin sama Nindya. Nindya saya persilakan. Sama WC dulu, kencing. Oke, makasih. Oke guys, suara saya ada ribut atau jelas aja? Kak, jelas Kak. Oke, kalau udah jelas kita mulai ya. Saya share screen. Oke, share screen saya kelihatan nggak? Iya Kak, kelihatan Kak. Kelihatan ya? Gerak? Iya Kak, gerak Kak. Oke, kita mulai. Oke, jadi untuk praktikum penentuan kadar albumin urin. Oke, kalian udah pernah kan praktikum tentang pemisahan protein plasma, albumin globulin ada masuk. Nah, di sini lebih mendalami lagi tentang albumin. Jadi kalau kalian tahu, albumin itu merupakan komponen protein plasma yang utama. Maksudnya protein plasma itu yang paling banyak adalah albumin gitu. Kemudian ada sekitar 40% albumin itu ada di dalam plasma, sedangkan 60% lainnya itu ada di ekstraseluler atau di luar sel. Waktu taruhnya sekitar 20 hari, berat molekulnya sekitar 66.500 dalton. Kemudian strukturnya, albumin itu terdiri dari rantai tunggal polipeptida dan terdiri atas 585 asam amino. Kemudian dia mengandung 17 ikatan disulfida yang mengandung asam amino sulfur. Kemudian molekul albumin ini dia bentuknya kayak elips. Tahu nggak elips itu kayak bulan sabit. Nah, karena bentuk molekulnya kayak gini, itu akan, jadi dia nggak akan meningkatkan viskositas atau kekentalan plasma. Dan dia akan larut sempurna karena bentuknya. Kemudian sintesis albumin.
Jadi hati itu menghasilkan sekitar 12 gram albumin setiap hari. Jadi kalau ditanya sintesis albumin di mana? Di hati ya. Nih, albumin itu disintesis sebagai preprotein. Peptida sinyal dipotong ketika albumin memasuki cisterna dari retikulum endoplasma kasar. Ini tuh proses pembentukan protein. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut, ada ini prosesnya. Oke, tapi ini sekedar kalian tahu aja. Kemudian sumbernya ada dua. Sumber yang pertama dari hewan. Maksudnya hewani ya. Ada serum darah manusia, kemudian ada telur, ayam, ikan, yogurt. Kalau tumbuhan itu dari tahu, kentang, selai kacang, biji jarak. Biji jarak itu kalian searching aja deh, biji jarak. Itu kayak buah, terus kayak bijinya tuh biasanya dijadiin minyak. Ada. Kemudian fungsi dari albumin sendiri kita bagi jadi 4. Di sini ada dia sebagai tekanan osmotik, kemudian sebagai kemudian fungsi nutrisi, dan kemudian fungsi buffering. Kalian bilang ya kalau misalnya saya terlalu cepat kalau ngomongnya. Bilang aja. Oke, yang pertama, albumin sebagai tekanan osmotik. Ini itu bertanggung jawab sekitar 75-80% dari tekanan osmotik plasma. Karena blood molekulnya rendah, tapi konsentrasinya tinggi. Kayak yang saya bilang tadi, bentuknya kan elips. Jadi dia itu kayak even pun konsentrasinya tinggi di plasma sekitar 40%, tapi kekentalan dari plasma itu tidak akan naik karena bentuk molekulnya. Dan dia juga larut dalam air. Kalian tahu kan komponen plasma paling banyak itu adalah air. Terus kemudian dia memiliki peran penting dalam menjaga volume darah dalam distribusi cairan tubuh. Nah, di sini kalau kalian tahu, ada yang tahu proses terjadinya edema. Kenapa bisa terjadi edema? Nah, ya ini ada gangguan pada tekanan osmotik. Jadi saat tubuhmu kehilangan si albumin ini, kan albumin ini banyak ya di plasma. Nah, kalau misalnya konsentrasinya turun, otomatis konsentrasi di plasma itu juga akan turun toh. Nah, kalau misalnya konsentrasi di dalam pembuluh darah itu lebih rendah dibandingkan di luar sel, otomatis akan terjadi perpindahan cairan. Jadinya apa? Cairan yang ada di pembuluh darahmu itu keluar deh. Karena ada ketidakseimbangan tekanan osmotik. Jadi peristiwa osmosis itu terjadi. Jadi cairan itu keluar. Akhirnya apa? Jadinya edem. Kemudian fungsinya sebagai transporter. Albumin itu memiliki kemampuan untuk mengikat berbagai ligan sehingga berperan sebagai transporter untuk berbagai molekul seperti asam lemak bebas, kalsium, hormon steroid, bilirubin, tembaga. Dia mengikatnya secara lemah, jadi reversible, bermuatan negatif positif. Kemudian dia juga bisa mengikat obat-obatan tertentu, termasuk sulfonamida, penicillin J, phenytoin, aspirin, itu juga terikat pada albumin. Jadi jelasnya gini, transporter itu kan, kalau kalian yang sering main game ya, ngerti kan maksudnya transporter itu dia kayak carrier, pembawa gitu. Dia membawa sesuatu. Nah, albumin ini dia berperan sebagai pembawa atau dia mengikat. Karena apa? Kenapa dia bisa mengikat, Pak? Iya, karena dia bisa mengikat secara lemah atau reversible. Jadi albumin ini ionnya itu bisa switch negatif positifnya tuh gampang banget berubah. Jadi kayak dia tuh gampang ngikat, gampang lepasin juga. Makanya dia bisa jadi transporter. Bayangin aja kalau misalnya dia ngikatnya secara kuat, dia ikat aja itu semua, tapi nggak dilepas gitu ke tempat yang dibutuhkan. Oke? Next, fungsi nutrisi jelas banget ya. Albumin berperan sebagai sumber asam amino untuk sintesis protein jaringan sampai batas tertentu, khususnya dalam defisiensi nutrisi asam amino.
kemudian sebagai buffer. Nah, karena albumin itu konsentrasinya paling tinggi di plasma, kemudian juga dia itu juga memiliki sejumlah besar residu histidin yang berkontribusi memaksimal penjagaan keseimbangan asam basa. Maksudnya gini, kan tadi saya bilang albumin itu dia itu kalau dalam pH tertentu, pH yang stabil dalam darah, dia ionnya negatif. Nah, ion negatif ini itu akan memicu produksi ion positif. Jadi OH- kan kalau larutan yang standar, larutan yang pH-nya stabil, maksudnya dia tidak asam, tidak basa gitu, dan kayak di darah, pH darah berapa? 7,35 sampai 7,45. pH-nya netral gitu. Nah, ini albumin itu dia kan bermuatan negatif, OH-. Jadi ini apa? Produksi anion atau ion yang positif. Makanya dia menjaga pH atau keseimbangan asam basa. Gimana Kak kalau misalnya si albuminnya kurang? Berarti OH-nya turun dong. OH- turun, albuminnya turun, otomatis apa? H+-nya banyak. Makanya jadinya alkalosis metabolik. pH di darahmu itu jadi asam. Oke? Makanya dia di sini juga sebagai fungsi buffer, mempertahankan pH. Kemudian fungsi antikoagulan. Jadi albumin itu punya efek dalam pembekuan darah. Dia kerjanya sama kayak heparin karena ada persamaan struktur molekul. Kan saya bilang kalau albumin itu dia juga bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif, kemudian dia bertemu dengan antitrombin 3 yang bermuatan positif, itu akan menimbulkan efek antikoagulan sama kayak heparin. Oke. Kemudian sebagai fungsi antioksidan, albumin itu dalam serum bertindak menghalangi suatu keadaan neurotoksikosis dan stres yang diinduksi oleh hidrogen peroksida atau tembaga sama askorbat yang apabila teroksidasi akan menghasilkan radikal bebas. Kemudian kita masuk ke albuminuria atau udah masuk penyakit. Kayak kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih harus dilakukan ini praktikum, mau tahu nih konsentrasi albumin itu untuk apa? Nah di sini albumin itu kan protein ya. Nah, kalau orang sehat, ginjalnya normal, itu otomatis harusnya tidak ada protein. Protein ya di sini, protein itu tidak mungkin masuk ke dalam urin. Kalau misalnya ada masalah dalam ginjalmu atau dalam ginjal seseorang, si filtrasinya kan mungkin yang bermasalah atau tubulusnya kayak untuk absorpsi bermasalah, otomatis kita bisa tahu dari sini pemeriksaan ini ada nggak albuminnya. Maksudnya kayak supaya kamu tahu gitu, dan untuk mau albumin pemeriksa albumin itu untuk memeriksa apakah ada kerusakan ginjal dan sejauh mana kerusakan ginjal itu sudah terjadi. Itu fungsi untuk pemeriksaan albumin. Oke? Kalau ada yang nanya, kenapa Kak protein kok nggak boleh ada di urin? Protein itu molekulnya besar, harusnya nggak boleh lewat filtrasi. Tapi kan protein itu di plasma kan ada globulin, ada albumin. Nah albumin ini kan kecil kan, kemungkinan bisa aja masuk ke dalam urin. Tapi tenang, habis proses filtrasi itu masih ada proses reabsorpsi di tubulus. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya ada masalah, misalnya albuminnya tinggi, kemungkinan besar ada masalah either di glomerulusnya, di filtrasinya, atau di tubulusnya. Dan
Di sini pentingnya albumin. Tuh, yang pertama untuk diagnosis penyakit ginjal. Kemudian mengawasi perkembangan penyakit ginjal. Kemudian di sini untuk yang normalnya itu 100 sampai 200 mg setiap 24 jam atau kurang dari 200 mg per jam. Makanya kalian kemarin praktikum itu pakai urin 24 jam. Karena kita mau tahu normal atau tidak sampel yang kalian gunakan. Oke, udah ya. Oke, ini laju ekskresi albumin dan protein. Ini kalian baca, kalian hafalin aja, kemungkinan mungkin masuk. Hafalin aja. Biasanya yang karena kalian sudah ini, mungkin ini bakal masuk sih. Kalau yang mikroalbuminuria itu berapa, atau makroalbuminuria itu berapa. Ya, hafalin aja. Jaga-jaga. Ini batasan ekspresi protein juga normalnya konsentrasi albumin itu 8 sampai 10 mg per liter. Kalau udah masuk makroalbuminuria itu 200 sampai 300. Kalau proteinuria udah lebih dari 300. Udah banyak banget. Oke. Ini patofisiologinya yang kayak saya bilang, ginjal itu kan merupakan organ yang menjaga hemostasis atau keseimbangan dalam tubuhmu. Kayak dia berperan dalam filtrasi, kemudian dia berperan dalam keseimbangan cairan tubuhmu pun dia yang atur gitu. Oh, tubuh ini butuh penyerapan sekian untuk bagian ini segala macam, itu ginjal yang atur. Kalau misalnya ada masalah, ya kalian bisa lihat nanti di hasil pemeriksaan akan ada masalah gitu. Nah, di sini terdapat 3 mekanisme terjadi proteinuria. Pertama, ada kerusakan pada dinding kapilari glomeruli, kemudian ada kelainan atau kerusakan pada tubulus, atau juga bisa peningkatan produksi protein normal dan abnormal yang melampaui kemampuan reabsorpsi tubulus proksimal. Maksudnya, kalau misalnya kalian konsumsi protein berlebihan, ya, jadi produksi protein itu tuh terlalu banyak gitu loh tubuhmu. Mungkin yang bodybuilder yang kalau makan protein itu banyak banget ya. Nah, itu sampai badanmu pun tidak bisa mereabsorpsi lagi. Maksudnya tubuhmu tuh sebenarnya sudah enough proteinnya segitu, tapi kamu masukin terus. Otomatis apa? Ya tubuhmu keluarkan lah, karena kan mau menjaga keseimbangan. Jadi tubuh itu tuh tidak boleh kekurangan sesuatu, tidak boleh kelebihan sesuatu. Sama di sini. Jadi kalau misalnya terlalu banyak protein ya, yang intake protein kamu terlalu banyak, ini sampai tubuhmu pun tidak bisa reabsorpsi lagi ya, bakal dia keluarkan. Oke, kita udah masuk ke praktikumnya. Di sini ada reagen biuret. Isinya apa? Isinya CuSO4, natrium kalium tartrat, NaOH, dan TKJ ini lupa. Terus ada albumin standar itu 0,5 gram per 100 mili. Kemudian ada larutan sampel urin 24 jam. Kemudian ada aquades. Oke, kita mulai ke maaf ya kalau ribut. Oke, kita masuk ke prosedur pemisahan fraksi albumin dan globulin. Ada yang tahu kenapa kita harus pisahkan albumin dan globulin di sini? Halo? Halo? Dengar nggak sih suaraku? Halo? Oke. Ada yang tahu kenapa albumin dan globulin ini harus kita pisahin? Oke. Nggak ada yang tahu ya? Pada jelas-jelas banget kali ini prosedurnya adalah praktikum konsentrasi albumin. Ya jelas banget dong harus kalian pisahin albumin dan globulinnya. Karena kan
kalian kan pakai serum, kalian pakai serum, maksudnya kalian pakai urin gitu kan, ya tidak menutup kemungkinan ada protein globulin juga di dalam situ. Makanya kita pisahkan karena kita mau tahu albuminnya. Oke, jadi di sini kalian masukkan 500 mikroliter urin dan 4.500 mikroliter aquades. Atau urinnya tuh 0,5 mili, aquadesnya 4,5 mili. Jadi totalnya 5 mili. Nah, di sini globulin itu akan mengendap sedangkan albumin masih larut dalam suspensi. Kenapa? Coba kalian ingat-ingat lagi praktikum pemisahan plasma atau komponen darah. Itu kan ada praktikum tentang albumin dan globulin. Nah, di sini kalian bisa tahu bahwa ingat-ingat ya, globulin itu sifatnya dia mengendap di air. Sedangkan albumin itu dia akan larut di dalam air. Makanya di sini urin kita tambahkan air supaya kita mau memisahkan mana albumin mana globulinnya. Nah, untuk kayak memisahkannya banget kayak kan masih jadi suspensi ya. Kayak iya sih memang terpisah. Cuma yang mau memastikan kalau albumin semua itu globulin semua, itu kalian sentrifuge selama 10 menit. Jadi sentrifuge itu fungsinya untuk memisahkan endapan dan supernatannya. Pakai apa? Pakai gaya namanya gaya sentrifugal. Jadi semakin cepat kecepatannya, otomatis pemisahan gaya sentrifugalnya akan semakin cepat. Maksudnya gaya sentrifugalnya akan semakin besar juga gitu dan. Terus selama 10 menit, waktu itu juga berpengaruh ya guys ya. Kemudian kalian pindahkan supernatannya yang berisi albumin itu ke tabung yang baru. Wow, oh ya. Wait. Ulang. Oke, udah kelihatan share screen saya? Iya Kak, sudah terlihat Kak. Oke, udah. Oh, macam-macam. Oke, udah. Terus prosedurnya, kalian kemarin kan ada buat belangko, standar, dan sampel. Masing-masing tabung kalian masukkan biuret. Kemudian kalau belangko kita masukkan aquades. Kalau standar kita masukkan larvan standar. Kalau sampel kita masukkan sampel urin. Sampel urin ini yang udah kalian inikan. Ini pembuatan sampelnya. Oke. Kalau untuk larvan standarnya di sini kita pakai albumin standar ya. Albumin standar 0,5 gram per 100 ml. Kalau udah kalian vortex, kalian campur lah intinya, inkubasi pada suhu 37 derajat selama 10 menit, kemudian baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Udah, habis itu tinggal hitung konsentrasi sampelnya dikurang absorbansi sampel dikurang absorbansi belangko per absorbansi standar dikurang absorbansi belangko, kemudian dikali konsentrasi standar. Ini konsentrasi standar albuminnya 0,5 gram per 100 mili, terus dikali pengencerannya yang ini ya, pengencerannya pakai aquades yang ini kali 10. Udah, ada yang susah nggak? Oke, udah untuk yang albumin.
Ada yang susah? Halo? Checklist nomor 6 ini lah cuma ngambil loh. Nomor 7 subjek minum dulu. Oh, subjek minum setiap 30 menit. 30 menit pertama. Jadi Ada yang mau ditanyain nggak? ini berarti 30 menit pertama ini dia minum 250. Terus 60 menit terus 30 menit selanjutnya itu kan sama dengan 60 menit kan. Udah kemarin itu 60 kan. Ya setelah konsumsi obat berarti dia konsumsi obat di 60 menit. Ya. Nggak ada. Tapi Kak, saya izin bertanya Kak, mungkin ini Kak, mungkin bisa dijelaskan Kak itu perubahan warna biuret di tabung sampel standar sama belangko Kak? Yang albumin ya? Iya Kak. Oke. Jadi kalau tadi kan udah dijelasin tuh sama Kak Silva fungsinya yang standar, belangko, sama sampel. Nah, karena di dalam reagen biuret itu ada CuSO4 kan. Nah, ion Cu itu kalau misalnya dia bertemu dengan protein, dia akan membentuk warna. Jadinya warna apa? Warna ungu. Kalau misalnya dia tidak berikatan dengan protein, otomatis ya udah warna reagen aja, warna biru. Makanya kalau kalian lihat hasilnya kalian, kalau yang belangko itu warnanya biru, sedangkan kalau yang standar, karena kan pakai standar albumin, bener-bener ada albumin kan. Nah, jadinya Cu2 plus yang di situ akan bereaksi dengan protein menjadi Cu plus, jadinya membentuk spektrum warna ungu. Nah, kalau misalnya di sampel kalian itu ada albuminnya, otomatis warnanya akan sama seperti standar. Kalau misalnya tidak ada, berarti warnanya akan sama seperti belangko. Gitu. Ingat ya warnanya. Ya, gitu sih. Kalau perubahannya itu gara-gara reagen biuretnya. Nanti saya izin menambahkan ini. Tapi jadi begini deh, reagen dasarnya itu kalau reagen biuret dia memang warna biru. Jadi kalau semisal kamu tambahkan dengan air dengan aquades, ya warnanya tetap warna biru karena itu warna dasarnya si larutannya. Kalau dia sorry ya ada gangguan. Jadi kalau gitu ya. Jadi kalau semisal si reagen biuretnya itu kan ada CuSO4 yang menyumbang si Cu2 plusnya. Kalau semisal ada kan tidak ada protein, tidak ada ikatan peptida, makanya warnanya itu dia warna dasar dari larutan reagennya yaitu warna biru. Itu hasil proteinnya itu interpretasinya negatif. Ini saya kembalikan nih. NaCl transport. Ya tapi Kak, Hidrokhlorodiazid. Dia bisa untuk pengobatan hipertensi baik. Ya, Dan biasanya hipertensi baik.
KB Kak, saya izin bertanya Kak untuk materi kreatinin. Itu Jadi ada juga Kak yang disebut itu kreatinin clearance. Nah, kreatinin clearance dengan koefisien kreatinin itu sama atau bagaimana Kak? Mungkin itu Kak oleh saya. apa nih? Oke deh, jadi ini yang pernah saya baca ya, kalau semisal ada teman-teman yang punya jawaban lain boleh ditambahkan. Jadi kreatinin sama kreatinin clearance itu beda. Lemas. Kalau untuk perhitungan si fungsi dari glomerulus itu kita pakai yang kreatinin clearance. Nanti kreatinin clearance itu dia lebih sensitif dibandingkan dengan urea. Karena kalau urea dia akan bergantung sama konsumsi protein, sedangkan kalau kreatinin itu kan dia tergantung massa otot. Jadi massa otot dia tidak akan berubah dia akan konstan setiap harinya, makanya dia jadi patokan untuk fungsi glomerulus untuk filtrasi, karena kan kreatinin itu difiltrasi nanti 15-20%-nya akan diabsorpsi lagi. Jadi untuk koefisien sama clearance kreatinin itu kalau dari yang pernah saya baca itu beda. Tapi kalau untuk penentuan fungsi kreatinin kita pakai clearance kreatinin, nanti akan dibandingkan antara kreatinin urin sama plasma kreatinin atau penentuan CFR-nya deh, GFR-nya. Penentuan GFR-nya itu dari si kreatinin urin yang koefisien kreatinin itu dikalikan dengan volume urin dibahagi dengan kreatinin dalam plasma dikali dengan waktu untuk mengumpulkan urin begitu. Jadi beda untuk clearance-nya. Saya kembalikan deh. Baik Kak, terima kasih Kak. Obatnya kan ada 4 ya. Asam esakrilik, Iya, silakan. Dumetanib. Isinya itu bertanya, kan kalau misalnya dilihat dari Taninya dua. itu selalu untuk menghasilkan perubahan warna itu ditambah dengan lebih dan suasana basah. Pertanyaan saya, reaksinya itu reaksi apa yang terjadi ketika kita berikan dia dalam suasana basah sehingga terjadi perubahan warna. Ya. Jadi diulang lagi aja. Mungkin boleh diulangi pertanyaannya, soalnya suaranya agak gema ya, atau boleh dicek deh. Bahasanya agak gema gitu, jadi nggak kedengeran suaranya, sorry Indah. NaK2 Cl. Terus kapus kontraindikasinya ibu hamil. Untuk aku ngecek laptop untuk membandingkan efek yang diberikan dari obat tiazid atau hidroklorothiazid dan golongan loop atau furosemid. Ini untuk praktik kemana nih? Kreatinin ya kalau nggak salah ya? Iya sih. Nah itu kan baru tujuan pertama. Tujuan kedua itu untuk mengetahui apa? Mana pertanyaannya, Nindi? Oke, pertanyaannya, reaksi yang terjadi ketika suasana basah sehingga dapat memberikan pengaruh pada perubahan warna larutan itu bagaimana? Kreatinin dan juga albumin.
begini, jadi sebenarnya prinsipnya sama deh untuk kreatinin maupun albumin. Supaya lebih gampang saya jelaskan saja yang albumin dulu ya. Ini nanti ditambahkan ya, kalau semisal ada yang mau kau tambahkan, karena saya menjelaskan dulu yang albumin. Jadi untuk albumin Debbie boleh diam dulu. Jadi begini, kan reagen diuret itu ada Cu2 plus CuSO4 yang akan mendonorkan si Cu2 plus. Nah, kalau semisal kondisinya itu belum kondisi netral atau kondisi asam, si Cu2 plus itu tidak bisa dia bereaksi sama si ikatan peptida. Jadi dia harus basah dulu. Kalau enggak, si ion Cu2 plusnya itu jadi bebas atau jadi ngambang. Makanya harus suasananya itu harus basah dulu supaya si Cu2 plus bisa berikatan sama si ikatan peptida untuk membentuk si kompleks warna yang warna ungu kebiruan. Tapi kalau semisal si suasananya itu masih suasana netral atau suasana asam, maka si Cu2 plusnya dia tidak bisa berikatan dengan si ikatan peptida walaupun misalnya ada proteinnya atau ada ikatan peptidanya, alhasil tidak terbentuk kompleks warna ungu kebiruan gitu. Jadi suasana basah itu dia sebagai mediator, bisa kita bilang dia sebagai mediator untuk ikatan antara si Cu2 plus dengan si ikatan peptidanya supaya dia bisa membentuk warna ungu kebiruan. Begitu juga dengan kreatinin pikrat. Tapi kreatinin pikrat itu dia si asam pikrat dan juga si kreatinin yang nantinya kita harapkan adalah suasana yang basah gitu. Bagaimana Dek? Coba saya kembalikan ke yang bertanya tadi. Oke, udah jelas ya Pak. Dia udah bilang makasih. Yang lain ada nggak mau ditanya lagi? Berapa kali dikumpulkan 4 kali 15 0 sampai 15 15 30 34 5 60. Yeah. Tak cek dulu. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang masih bingung atau gimana. Tapi intinya ya, kalian pasti udah beberapa kali kan ikut ujian dari Departemen Biokim. Pasti akan ada reagen-reagen di depan kalian. Terus mungkin kalian disuruh bagaimana cara membuat reagen standar. Yang standar blanko atau sampel yang kayak gimana. Atau misalnya di depan kalian itu ada reagen-reagen disusun, itu kan disuruh sebutkan, oh ini nanti mau buat apa gitu. Jadi ingat ya, prosedur itu harus kalian hafal mati. Kemudian prosedur, tujuan, prinsip itu kalian harus pahami banget. Kemudian kayak yang tadi saya bilang, kayak yang di luar praktikum, kayak misalnya keadaan apa yang makroalbuminuria atau mikroalbuminuria atau proteinuria. Nah itu kalian hafal juga yang berapa-berapa, terus normalnya berapa-berapa. Itu kalian harus hafalin. Oke? Ada lagi nggak? Saya menambahkan dulu sedikit, jadi hafal juga tentang berapa kadarnya albumin tadi ya sudah, terus untuk kreatinin juga berapa, disintesis di mana, terus fungsinya untuk apa, terus prosedurnya itu kalau perlu kalian hafal. Untuk prosedurnya itu diinkubasi berapa menit, spektrofotometernya panjang gelombangnya berapa menit, dan yang paling penting yang paling sering keluar itu biasanya analit dari
larutannya. Jadi apa-apa saja misalnya apa-apa saja yang kita tambahkan di dalam tabung reaksi untuk membuat larutan blood info, begitu juga dengan standar ataupun sampel. Jadi itu yang kalian perlu hafal, saya rasa, karena itu sering keluar. Kita kemarin juga yang begitu sih yang perlu. Oke, makasih Kakak Silva. Oke, adik-adik, ada yang mau tanyakan? Enggak. Enggak, kita tutup. Udah mau jam 11 nih. Kalian mau ada praktikum juga kan besok? Ada? Tapi Kak, kayaknya dari teman-teman semua sepertinya sudah paham Kak. Alhamdulillah. Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja ya. Makasih ya teman-teman udah mau join. Mudahan nanti opraknya dipermudah semua. Pokoknya belajar aja semaksimal yang kalian bisa ya, pasti bisa. Oke. Nah, sekian dari saya. ya, kalau misal ada yang ditanya boleh PC saja saya atau Nindi ya. Oke, terima kasih adik-adik.